Bro, ini kalau tadi dari sektor otomotif gitu, sebenarnya kalau melihat sektor yang paling gimana ya, bukan yang paling cuan, yang paling rugi tadi kita udah bahas. Ini kita pengen tahu yang paling sebenarnya stable gitu, stable geraknya yang di tengah-tengah deh, mau dibilang naik juga enggak, gitu, dibilang turun juga enggak, gitu. Ini ada di sektor mana ini kira-kira ini, Bro? Udah pasti lagi konsumer lagi ya, Konsumer dipimpin ICBP dari lagi INDF ya. ya sudah pasti. Lagi-lagi pasti kalau yang namanya dia di situ-situ aja ya pasti dipimpin Indomie lah ya. Indomie seleraku sudah pasti memimpin mempertahankan IHSG sampai ke ujung dunia ya. Cuman yang turun Oke, aja oke. Sido kali ya. Ini labanya gila banget nih kalau teman-teman yang sudah memperhatikan ya. Ini tumbuh eh, kali 3 nih. Sebelumnya IPS-nya cuma seratusan, tiba-tiba ICBP itu numbuhnya gede banget ya, beggar banget. Secara net income tuh tinggi banget ya. Bisa diperhatikan untuk ICBP itu. Jadi lagi-lagi consumer ya kalau dipimpin ICBP. Sisanya yang lucu-lucunya ya Sido masih turun ya, Sido gitu yang bisa dipantau yang lucu-lucu. Kemudian apa ya konsumer lucu-lucu ya? Oh, ini sektor retail konsumer mungkin kayak Aces ya bisa diperhatikan yang Ah, lucu-lucu nih. Masih growth stock. Dalam kategori selain tadi turnaround ya, iya. juga bisa perhatikan saham-saham yang growth stock secara dia harga dan net income tuh tetap terus bertumbuh gitu. Jadi kita juga bisa pantau ya kalau MAPI kan kayak sudah tinggi banget ya. Yang belum tinggi banget, yang larinya belum cukup jauh ya Access ya. S Hardware itu juga menurut saya ya cukup oke, nggak kenceng banget, nggak drop banget, tapi sekarang harganya sudah di bottoming. Bisa dianalisa kembali deh teman-teman yang suka. Saya mau investasi yang konservatif, lebih ke kayak saya nggak suka yang terlalu bergejolak gitu, terlalu volatil. Mungkin S hardware salah satu pilihan ya. Hmm, oke, 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 oke. Nah, ini ada yang nanya tadi GGRM gitu, GGRM sama WIM, rokok-rokokan gimana ini, Bro? Oke, kalau kita lihat Wismilak sudah 1.000 ya, sudah Iya. harganya sudah tinggi banget. Jadi hati-hati aja, hati-hati karena bisa koreksi yang kayak begini-begini ya menurut saya ya. Bisa berpulang koreksi. Tapi kalau gudang garam kita coba lihat secara lagi-lagi secara pertumbuhan kuartal dia bagus ya. Jadi GGRM menurut saya masih oke, secara valuasi masih tergolong cukup murah ya, masih under value ya kalau kita bisa ngomong, walaupun harganya 28.000 dan saya nggak bakal beli pastinya ya. Cuman secara ngomongi valuasi ya masih under value dibandingkan Bismillah. Over value ya cukup mahal, murah yang ketika saham-saham rokok ini rontok kemarin ya, ketika cukai naik terus gitu, Wismilak menjadi salah satu pilihan ya. Tapi kalau secara kita balik lagi ke pendapatan, secara net income GGRM cukup bagus dibandingkan Wismilak. Sekarang kenapa? Wismilak sudah di atas harga rata-ratanya, harga standarnya ya, harga valuasinya. Sedangkan gudang garam masih under value, masih menurut saya masih good ya, masih cukup oke dibandingkan Wismilak gitu. Hmm, oke, oke, oke. Gudang garam masih oke ya dibandingkan Wismilak. Oke, oke, oke. Nah, nah ini pas banget ada yang nanya HMSP. Jadi tiga nih lengkap nih kita bahas tiga-tiganya. Oke, karena HMSP ini cukup downtrend ya, dibandingkan yang lain dan secara net income tidak ada perubahan yang terlalu signifikan, jadi menurut saya akan stable di area-area 1000, 1100 gitu ya, masih tidak terlalu kencang juga, dan kalau berharap untuk bisa naik ke 1800 dan menutup gap-gap tinggi di atas mungkin masih take a time ya, masih butuh waktu. Walaupun Sempurna punya, kalau nggak salah punya perkembangan produk IQOS ya kalau nggak salah ya, itu juga menurut saya bisa menjadi titik terang buat pullbacknya saham Sempurna gitu. Selain era gempuran rokok sekarang sudah nggak boleh iklan ya, sudah nggak boleh cukainya mahal, dan juga harus melawan rokok-rokok elektrik ya. Jadi Sempurna perusahaan industri rokok itu sudah termasuk kayak sunset industri lah sekarang, karena dia harus melawan industri rokok-rokok elektronik dan juga melawan dari peraturan cukai ya di Indonesia. Jadi mereka harus improve lah secara bisnis ya gitu.
Oke, oke, oke. Nah, ini kita mungkin geser sedikit kalau tadi rokok-rokok, ada yang nanya tentang farmasi. Tadi kan sempat bahas Sido, ada yang nanya KLBF katanya nih Bro Ben. Gimana nih? Ya lah, kalau kalau saya bilang KLBF yang cari yang lain aja lah ya. Jangan KLBF dulu ya. Cari yang lain aja lah. Oke, oke, oke. Ini ada yang nanya, kita mungkin geser sedikit ya, sektornya agak beda. Ada yang nanya ASA dan ESA. Oke, oke. Kalau ASA balik lagi kita ke sektor otomotif tadi ya. Iya. ASA juga termasuk salah satu tadi saya bilang growth stock ya. Growth stocknya secara di bidang otomotif karena ASA ini punya selain logistik dia juga punya rent-car ya. Dia punya rental mobil juga. Adi Sarana Armada ini dan secara performa cukup oke lah ya. Secara laporan kuartal pertama. Cuman kalau yang lucunya saya lebih suka biasanya Autopedia-nya ya, anak perusahaannya itu lebih lucu-lucu ya. Jadi kalau biasanya asal jalan, nggak lama ASLC-nya ikut gitu, kurang lebih ya. Oh, oke, 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 oke. Untuk Wah, ini tradingnya langsung, ASLC. oke, banyak, ya langsung banyak yang nanya ini bro. Nah, ini kayaknya kita belum bahas nih, XCL. Kita belum bahas Saya komunikasi ya. telekomunikasi ya, Excel, Telkom, Indosat, gitu gimana nih? Kalau kemarin pandangan saya kita ambil patokannya si TLKM ya, itu menurut saya akan ada koreksi dulu ya, koreksi sehat lah. Ya, koreksi sehat dulu untuk sektor telekomunikasi. Tapi kalau untuk Excel karena sudah terlalu lama downtrend ya, terlalu lama turun gitu dari 3.000-an sekarang tinggal 1.800-an. Tadi pagi saya juga ada kalau nggak salah analisa saham EXCL ya. Sekarang masih di fase downtrend ya, sama kurang lebih dengan Jakva itu mirip banget ya. Saya lagi nunggu laporan Excel kayaknya belum keluar ya laporannya. Cuman untuk secara tren sahamnya masih downtrend ya, masih secara major trennya masih downtrend ya. Jadi secara garis besar trennya masih turun. Kalau untuk trading bisa diperhatikan level di 1.900 sampai 2.000 itu resisten ya. 1.900 sampai 2.000 untuk Excel gitu. Teman kalau masalah support belum kuat. Supportnya biasanya harus teruji berapa kali dulu baru bisa menjadi support. Sekarang swing low-nya ada di 1.700 ya, swing low-nya 1695 ya, gampang intinya 1.700. Ini iklan dulu nih bro, ada Om Ben. Om Ben lagi jalan-jalan di Jepang. Jangan lupa oleh-oleh Om Ben. Iya, Om Ben ke Jepang udah macam pergi ke ini ya, bolak-balik Jakarta Bekasi ya. Mantap, mantap, mantap. Nanti bolehlah kita juga apa namanya IG live bareng Om Ben ya. Oke, oke. Bro Ben, ini kita lanjut lagi masih sektor telekomunikasi, Excel, Telkom, Isat gitu ya. Gimana nih? Ya kalau tadi kan Tadi ya Excel-nya kan. masih downtrend, tapi kalau untuk trading aja boleh. Nah, kayak kata Om Ben ya, rambut itu mempengaruhi kita. Jadi benar ya, kalau trading itu yang paling penting ini ya. Bukan mindset rambut. Rambut ya. Jadi kalau sudah giliran uptrend nanti rambutnya harus dicepak lagi ya. Kalau lagi bearish harus diturunin ya. Jadi semua itu trading harus berdasarkan ini, Bro. Iya, bukan mindset rambut. Silakan, Bro. Untuk Indosat ya, Indosat sekarang ada di resistance ya, agak mengerikan, harganya 7.500. Saya no comment ya. Saya lebih menganjurkan untuk sell in May juga. Kalau ISAT ya sudah ada di resistance, berbahaya sekali ya. Cuman yang paling oke ya paling Excel, tinggal kita lihat Q1-nya aja. Kalau ada turnaround atau ada growth dari secara income, net income, bisa kita perhatikan Excel ya gitu. Oke. Nah ini mungkin untuk menjawab penasaran dari cuan troopers nih bro. Pasti kan banyak juga yang nanya tentang sektor tech ini kok koreksi terus gitu. Ini gimana nih di kondisi sell in May? Apakah akan jadi double parahnya gitu koreksinya? Oke. Kalau sektor-sektor tech ya yang gede-gede yang mungkin mewakili MTech ya, terutama kota teknologi. Gue tambahin satu lagi selain tech, bank digital juga. Nah gimana nih?
Jadi kalau kita di tag ya, mungkin mewakili tadi ada elang mahkota teknologi, terutama pemberatnya sudah pasti Goto lagi ya, balik lagi Ya. Goto lagi ya. Cuman kalau secara harga Goto ini sudah membuat namanya reversal trend ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin Goto, walaupun secara major trend masih bearish sekali, masih downtrend parah. Cuman ya kita bisa perhatikan Goto mungkin nggak bisa lari jauh gitu bulan Mei ini. Paling-paling dia bisa ke 100, ya bisa balik ke 125 udah cukup oke ya. Jadi naik ke 125 turun lagi ke 100 gitu-gitu aja lah ya. Mau menjadi pemberat juga kalau elang mahkota teknologi tadi saya bilang kemudian kayak WIRG ya. Itu salah satu juga ya kalau lucu-lucu untuk trading oke lah WIRG. Kalau elang mahkota teknologi karena jelek banget ya secara performa jelek ya. Kemarin banyak orang yang berspekulasi soal Piala Dunia sih, Bro. Ya untuk EMTK dan SMA. Jadi banyak orang tertipu juga kayaknya kalau Piala Dunia itu pasti kalau hak siarannya dapat di grupnya ini kan grupnya elang mahkota kan bisa bagus ya. Ternyata nggak juga. Nggak menjadi bagus, malah SMA-nya malah nggak rugi, MTEK-nya masih rugi gitu secara tech ya. Kalau bank-bank ini hari ini memimpin kenaikan yang cukup baik ya, terutama BFIX dan apa tadi ya, bentar saya lihat dulu. Gimana bro? BKSW, Basic ya, BKSW. basic ya. Tadi ada Bank Victory juga memimpin karena ini benar-benar sudah secara valuasi murah ya. Cuma ya kalau mau aman-amannya ya paling aman ya Bank Meong lagi lah ya, Bank Meong, Arto ya. Cuman yang masih merugi nih. Ntar saya cek Arto, Bank Meong masih rugi. Arto BANK deh kayaknya yang masih rugi juga ya. Banyak sekali kalau bank-bank ini ya, kalau kita ngomong-ngomong bank digital ya namanya juga banknya nggak punya produk secara fisik, lebih ke digital gitu ya, sudah pasti mereka bakar duit ya, sama ya, teknologi sama bank ini itu kurang lebih sama cara promosi marketingnya pakai bakar duit. Jadi apa BBHI kok saya lihat ya kalau Alobank. Ya ini pas banget nih ada yang nanya BBHI ini. Nih Alobank malah cukup bagus ya, BBHI Alobank malah cukup bagus secara net income ya, net income cukup bagus nih. Kalau BBHI boleh dipantau. Kalau BKSW juga turnaround dari rugi menjadi agak plus dikit ya, turnaround. Ini kita belum bongkar ya, jadi saya ngomong nggak secara fundamental, secara value investor ya, bongkar laporan keuangan nggak, saya cuma sebagai kacamata seorang trader lah yang mengetahui fundamental gitu. Jadi ya titik yang paling gampangnya adalah cuman valuasi dan juga EPS ya. Kalau kita trading, saya nggak pernah kalau trading tuh harus bongkar laporan keuangan dulu ya, keburu kena guyur ARB lah kita ya. Jadi cukup sebagai seorang trader kita jangan sampai anti fundamental banget. Ya yang pokoknya yang saya tahu adalah moving average, saya nggak mau tahu itu per PBP EPS, saya nggak mau tahu, nggak bisa juga. Jadi harus seimbang lah ya, harus balance gitu. Benar. Oke bro, ini kita masih ada sisa waktu 5 menit terakhir. 5 menit terakhir ini saya pengen nanyain tentang emiten-emiten yang melantai di bursa di bulan Mei ini, di bulan sell in May and go away ini kan banyak banget yang melantai ya, banyak banget yang bakal IPO. Kita ngelihat di tanggal 4 nanti aja, itu tadi ada yang bilang RAM itu hanya salah satunya aja. Jadi di tanggal 8 itu nanti ada 4 emiten sekaligus yang melantai di bursa. Rame nih berarti bulan Mei ini. Tanggapannya gimana ini? Bro Ben, untuk misalnya ada cuan troopers yang mau invest di emiten-emiten IPO di bulan Mei, silakan. Oke, kalau masalah periode building kayaknya ada yang beberapa sudah tutup ya, ada yang sudah nggak bisa lagi. Iya. Tapi kalau sebagai seorang trader, saya juga nggak pernah ikutan IPO. Jujur, saya nggak pernah ikutan IPO. Kalau yang ada juga saya lihat para trader daripada loss, ya dibilang mending pakai untuk IPO. Kenapa? Mungkin sudah tahu ya alasan kenapa trader itu jarang suka ikut
terutama scalper jarang suka ikut IPO karena yang pasti duit saya terbatas ya, dan harus di lock gitu, dikunci dananya sekian persen dan cuma dapat penjataan sekian persen, pasti kecil banget. Yang udah dapat penjataan RAM pasti tahu ya dapatnya cuma berapa persen kayak gitu. Kalau sebagai trader scalper yang nggak mau pusing, gampang cari waran ya, cari waran waktu listing pertama ya, detik-detik pertama lah ya cari duit ya, detik-detik ya. Ini sedikit tips ya, yang jiwa jiwa judainya boleh di ini ya, daripada Anda top up di 888 Anda mending pakai jiwa judainya pakai tanggal 8 nanti ya, untuk ya saham-saham yang punya daripada habis di MBS kan untuk happy mungkin yang nggak sampai ke MBS ke Bro Daniel boleh nanti ya di meja laptopnya aja hari Senin ya tanggal 8. RAM tidak punya waran. Spekulatif buy. Iya, RAM tidak punya waran. Jadi RAM Anda waran. tidak bisa spekulasi. Anda hanya bisa lihat nanti sahamnya naik aja. Apakah arah, apakah naik 20% seperti kayak yang sudah MBMA yang karena IPO-nya di harga berapa sih? 700-an ya? Untuk RAM ya, RAM di 234. Okay. Di 200-an ya. Apakah akan arah berjilid-jilid? Apakah arahnya cuma sehari doang? Apakah arahnya bisa berminggu-minggu? Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kita berdoa aja. Kalau saya disuruh ngantri di arah beli ya nggak mau ya. Saya nggak mau juga berspekulasi seperti itu. Yang pasti kalau duitnya kecil-kecil tadi satu, cari aja yang warannya lucu-lucu ya. Cari di detik-detik pertama ya, 5-10 menit awal-awal. Silakan aja boleh. Kalau yang jiwa-jiwanya takut, ya kita lihat aja IPO mana yang masih bagus. Kayak kemarin ada Awan gitu ya, sempat kan Awan kebuka ya, harganya baru lanjut naik lagi, kan banyak kayak saham-saham juga. Ya itu sih pilihan-pilihan yang melantai banyak ya, saya ada juga buat kontennya saham-saham yang akan melantai di bulan ini ya, ada Smil, Jati ya, apalagi sih banyak banget nih. Mana nih? Smil, Jati, Dooh, ya, Tire, MPXL, sama RAM gitu. Jadi bisa diperhatikan nyopet ya untuk scalper itu ditunggu banget. Pasti kalau untuk scalper ya, pasti menunggu banget saham-saham IPO gitu. Oke, mantap banget. Thank you banget ini Bro Ben, gak berasa kita ngobrol sejam. Udah ngobrolin banyak emiten, kondisi market gimana, proyeksinya di bulan Mei kayak gimana, yang cuan, yang tengah-tengah, sama yang boncos.